anak laki-laki di pemakaman kakeknya, menyelipkan ponsel ke dalam sakunya. Setelah kakeknya dimakamkan, anak laki-laki itu sangat merindukan kakeknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengirim pesan teks kepada kakeknya. Dia baru saja meletakkan telepon ketika petir tiba-tiba menyambar di luar. Dan keesokan harinya, Mike terkejut menemukan balasan dari kakeknya dengan beberapa kata kode aneh. CCCA. Ia begitu ketakutan sehingga ia berlari ke bawah untuk memberitahu ayahnya. Kakek mungkin tidak mati, tetapi ayahnya tidak mempercayainya. Dia mengatakan itu konyol. Ketika ayahnya melihat pesan teks dari kakeknya, dia menjelaskan bahwa itu mungkin hanya kesalahan telekomunikasi. Ketika Mike tidak mempercayainya, sang ayah juga mengatakan bahwa petugas koroner telah melakukan otopsi pada jenazah, bahwa ia telah meninggal karena serangan jantung. Tapi itu tidak menghilangkan keraguan Mike, karena huruf-huruf itu adalah kata kode yang hanya dia dan kakek yang tahu. Jadi, ia pergi ke tempat kakeknya. Ia melakukan upaya yang berani. Ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon kakeknya. Kemudian ia turun ke tanah dan mendengarkan dengan seksama. Ketika, yang mengejutkannya, nada dering yang akrab terdengar dari dalam. Ini berarti bahwa pesan teks semalam memang dari kakeknya. Apa yang terjadi di sini? Apakah dia benar-benar hidup? Jadi, ia pergi ke villa kakeknya. Ia ingin menyelidiki secara terperinci, tetapi ia tidak menemukan petunjuk yang berguna. Yang bisa ia lakukan hanyalah meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin itu adalah kesalahan telekomunikasi. Dan sebulan berlalu, Mike secara bertahap melupakannya. Sampai hari festival sekolah, Mike berdansa dengan gadis kelas. Ia marah kepada pengganggu sekolah. Ia diseret keluar oleh si pengganggu. Dia memukulinya. Si pengganggu tidak puas ketika dia selesai. Ketika ia pergi, ia menjepitnya ke tanah dengan tangan disilangkan. Pastikan Anda mengingat posisi ini. Ketika kami sampai di rumah, Mike bersembunyi di kamar mandi dan menghubungi telepon kakeknya. Ia menangis kepada kakeknya tentang apa yang telah terjadi. Ia takut si pengganggu sekolah akan mengejarnya lagi. Itu hanya sebuah kata-kata kasar. Tapi keesokan harinya, sahabatnya mengirimkan pesan kepadanya, mengatakan bahwa si pengganggu telah meninggal dunia. Mike tidak bisa mempercayainya sampai ia tiba di tempat kejadian. Dia tidak bisa mempercayainya sampai dia datang ke tempat kejadian dan melihat polisi membawa pergi tubuh si pengganggu. Kemudian ia percaya bahwa itu benar. Mike mengetahui melalui polisi, pengganggu sekolah telah meninggal dengan cara yang sangat aneh. Ia berada dalam posisi menyilangkan tangan, pose yang sama persis dengan pose yang pernah diintimidasi. Ketika dia menemukan kebenarannya, Mike terganggu sepanjang hari. Guru kelas menyadari ada sesuatu yang salah. Dia disuruh mengambil cuti dan pulang ke rumah dan beristirahat. Dia mengatakan bahwa kematian pelaku intimidasi di sekolah adalah sebuah kecelakaan. Mike mengerti apa yang diinginkan sang guru, tetapi ia tahu di dalam hatinya bahwa itu semua tentang kakeknya. Jadi pada malam hari ia memanggilnya lagi, tetapi segera setelah ia meletakkan telepon, dia memanggil lagi.